Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu RDAY? Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak masih terbata-bata itu pahalanya double, pahala belajar dan pahala membaca. Pelan-pelan. Fatihah hafal, maka belajar bacanya dari Al-Fatihah. Fatihah hafal Pak ya? Hafal, iya. Kalau kita bisa baca Al-Fatihah, belajar bacanya sudah bisa cepat nanti Pak. Kalau tidak, Bapak lebih hebat lagi, baca Quran biasanya dari kanan, cari yang tulisan Latin, Bapak bacanya dari kiri. Orang-orang baca Qurannya dari kanan, Bapak baca Qurannya dari kiri. Ya, dipaksain. Hebatnya ada tercantum di surat Al-Muzammil ayat yang ke-6, Pak. Kenapa Allah nyuruh kita bangun malam, sholat dan baca Quran? Itu karena kata Allah di ayat yang ke-6 itu, bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap apa? Terhadap jiwa. Jadi jiwa Bapak jadi tangguh, mentalnya mental baja, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah kena tipu. Nanti yang datang orang-orang yang positif itu, dan ucapannya mantap. Jadi Bapak kalau lisannya dihiasi dengan baca Quran dan alhamdulillah yang sudah Bapak praktekkan itu, alhamdulillah, 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 terus tidak ada kata lain kecuali alhamdulillah. Orang menghujat Bapak, menghina Bapak, orang berkata-kata yang tidak baik, Bapak tetap dalam hati sampai ke lisannya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pasti hajat Bapak mudah dikabulkan oleh Allah. Dan Bapak sudah buktikan, pasti terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, negaskan lagi, Bapak harus membersihkan diri dari sifat yang 18 itu, yang dirangkum Pak Haji dalam formula 18. Satu pun tidak boleh ada itu Bapak. Kenapa harus tidak boleh ada? Kalau itu ada, berarti di hati Bapak terhiasi sifat yang negatif. Maka aura Bapak nanti auranya negatif. Yang datang orang yang negatif nanti. Karena ada hadis Nabi yang menyampaikan bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruh jasad manusia. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak seluruh jasad manusia itu. Apakah dia? Dia adalah hati. Kata Nabi begitu. Jadi harus dibikin positif, baik semua, tidak ada yang negatif. Kalau positif berarti diri kita akan memancarkan cahaya positif, sinar positif. Maka yang datang orang-orang yang positif. Orang yang mau nitip uang ke Bapak, orang yang mau kasih modal tanpa anggunan, tanpa angsuran, orang yang baik-baiklah yang akan mendatangi Bapak. Dilindungi, ditemani oleh orang-orang yang baik, yang tidak menipu, tidak PHP, tidak mencelakakan Bapak. Karena ini yang diajarkan Pak Haji, rezeki mengejar kita. Nah, seperti halnya Bapak pengen megang kupu-kupu, Bapak tidak harus ngejar, cukup dengan tanam bunga, bikin taman bunga, sehingga kupu-kupunya yang datang. Begitu juga kalau hati kita tanam taman hati yang indah, maka energi positif datang, rezeki yang datang. Itu.
Nah, cara membersihkannya dengan apa itu? Pertama, Bapak bisa dengan itu tadi, ajari Pak Haji, ucap selalu Alhamdulillah, 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 sehingga mengendap semua sifat Bapak yang gelisah. Apa tadi yang utama tadi? Mikir gimana, itu kalau kita ucap selalu Alhamdulillah, kita tidak mikir Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Bahkan ekstrim tetangga meninggal pun Alhamdulillah. Nah, gitu. Pak, tetangga meninggal, Alhamdulillah. Nah, gitu ekstrimnya. Alhamdulillah keluarga saya sehat, itu maksudnya. Baru innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, itu kerjakan di samping Alhamdulillah untuk mengendapkan sifat-sifat yang jelek itu biar tidak menghantui kita. Kita percepat dengan sholat taubat. 18 sudah bisa dipraktekkan, maghrib isya selesai Pak ya, selesai itu. Suratnya tidak usah panjang-panjang Bapak, biar cukup sampai isya. Kalau harus inna a'toina ya udah tidak apa-apa. Inna a'toina kal kausar 3 ayat. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, paling gampang dihafal tapi susah dilaksanakan ya, sholat dan kurban. Nah, selama hidup Bapak sudah pernah berkorban motong hewan kurban? Belum. Dicoba Pak, ini dengan tahun ini bisa kurban lewat RDAY, patungan korban 3,5 juta. Yakin dengan penuh keyakinan pasti Allah bukakan pintu rezeki, buang aura negatif, buang sial, buang balak dengan mengalirkan darah pakai potong kurban. Jadi kurban dan sholat itu kan jejer seayat, fasolli dan sholatlah, wanhar dan berkurbanlah. Jadi setara perintahnya, sholat dan kurban. Coba aja ini kesempatan, bisa jadi ini menjadi wasilah Bapak nanti masih ada waktu 3 minggu. Amin Pak. Iya, akhir bulan ini daftar, syukur pulang dari sini langsung dapat rezeki. Amin. Pasti diniatkan saya ikut potong kurban di RDAY. Nah, seharga berapa? Bisa 5 juta, rombongan 7 orang. Bahkan kalau putranya dapat rezeki atau dari mana saja bisa seekor sendiri. Nah, luar biasa. Ngajarin berdoa. Jadi yang terakhir Bapak ucap hajat dengan doa. Doanya tidak boleh dengan mengeluh, dengan mengangkat kedua tangan, ucapnya syukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bulan ini saya punya uang 1 miliar misalkan. Apa saja hajat Bapak dengan mengangkat kedua tangan. Enggak ayatnya. Dia mah doa udah bisa, ayatnya. Iya. Bermuhajatlah ke atas. Munajat tangan. Allah malu. Allah ada hadisnya Bapak. Ada hadisnya. Ada hadisnya memperkuat keyakinan kita dengan mengangkat tangan, Allah pasti mengabulkan hajat kita. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya mohon hajat kepada Allah sementara Allah tidak mengabulkan. Jadi ini menjadi keyakinan kita, dengan mengangkat kedua tangan pasti Allah mengabulkan. Jadi Bapak bikin malu Allah, caranya apa? Dengan tangannya ke atas, berdoa, tapi doanya nggak boleh ngeluh. Allah, besok jatuh tempo. Allah, besok rumah saya mau dilelang. Nggak begitu. Terima kasih Allah,
10 miliar udah masuk rekening saya. Padahal belum, kan lagi proses. Doa terus, besok begitu lagi. Sehari 5 kali. Terima kasih Allah yang 10 miliar udah masuk. Terima kasih Allah yang 10 miliar udah masuk. Padahal belum. Bikin Allah malu. Terima kasih Allah, terima kasih. Terima kasih Allah, terima kasih. Yang 10 miliar udah masuk. Terima kasih Allah. Terus begitu. Seperti Bapak tadi yakin, pasti saya ke RDAI, pasti saya ke RDAI, pasti ada uangnya, pasti ada uangnya, pasti ada uangnya. Walaupun ngutang, ini kan bahwa kita doanya diijabah sama Allah. Masalah utang mah nanti juga kebayar, nggak mungkin enggak. Pasti saya bisa. Nah, nanti Bapak ganti, pasti saya bisa cair 10 miliar, pasti saya bisa cair 10 miliar, pasti saya bisa cair 10 miliar, pasti saya bisa cair 10 miliar. Pasti. Nah, masalahnya nanti ke depannya Allah kasih kesempatan Bapak ketemu orang linglung yang ngasih modal Bapak. Bapak syukurin itu. Jangan Bapak bilang, ya utang lagi. Jangan, terima dulu utangnya. Terus Bapak nggak boleh ingat masa lalu. Oh iya, dulu saya nakal. Nggak boleh. Justru dengan Bapak nakal, kan banyak wanita yang kebantu sama Bapak. Alhamdulillah.